Shalom, selamat hari Tuhan. Kita ketemu lagi di Kebaktian Online Sunday School KPBSI. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat ya. Nah, udah pada siap buat beribadah? Pasti sudah. Sebelum kita nyanyi pujian, kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat dan tutup matanya. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas hari ini. Di hari Sabatmu, kami masih bisa beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Allah Bapa, kiranya Kau sertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Allah Bapa, kami mau nyanyi pujian, kiranya pujian kami menyenangkan hatimu, dan kiranya lewat pujian, hati kami bisa dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi lagu pujian pertama. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Masih ingat kan lagunya? Lagu kedua kita nyanyi Raja-Raja. Oke, kita nyanyi sama-sama. Yosafat, Yoram, Ahasia, Ataya, Yoas, Amasya, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakim.
Anak-anak gimana nyanyi pujiannya? Udah semangat? Pasti sudah semangat. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Firman hari ini berjudul Nubuat yang baru dari Nabi Maleakhi. Pembacaan hari ini terdapat di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ibu guru baca ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena kami masih Kau jaga sepanjang minggu yang lalu, sehingga hari ini di hari Sabat-Mu kami masih bisa diberikan kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, saat ini kami minta Kau kirimkan Roh Kudus kepada kami semua Bapa, agar kami bisa siap dan hati kami Bapa bisa ditaburkan benih firman-Mu Bapa. Bapa di surga, kiranya firman yang akan kami dengarkan kami bisa mengerti walaupun kami masih kecil, dan firman itu bisa bertumbuh, berbuah, dan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati-Mu. Allah Bapa, berkati juga Pak Guru Peter yang akan menyampaikan firman-Mu. Kirimkan Roh Kudus padanya Bapa, agar Pak Guru Peter bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah, firman hari ini kita akan bahas dengan judul Nubuat yang baru dari Nabi Maleakhi. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Allah Bapa senantiasa bicara kepada bangsa Israel melalui banyak bapak leluhur iman dan para nabi. Namun, selama 400 tahun sejak Nabi Maleakhi, firman Allah tidak terdengar oleh umat Israel. Periode ini disebut sebagai zaman kegelapan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Meskipun firman Allah tidak terdengar, Allah tetap mempersiapkan kedatangan Mesias sesuai janji Allah, yaitu tentang keturunan perempuan. Nah, karena firman Allah tidak terdengar, maka di zaman ini dunia benar-benar jatuh secara moral dan budaya. Nabi Maleakhi menulis kitab terakhir dari Perjanjian Lama sekitar tahun 432 sebelum Masehi, sebelum zaman kegelapan. Nabi Maleakhi menubuatkan bahwa sebelum kedatangan Yesus, Allah akan mengirimkan utusan lain untuk membantu kita mengenali kedatangan Yesus. Nah, siapakah itu? Di ayat pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa Allah akan mengutus Elia. Nah, apakah ada yang ingat cerita tentang Nabi Elia? Nabi Elia itu hidup 400 tahun sebelum Nabi Maleakhi. Kemudian Elia ini naik ke surga hidup-hidup tanpa melalui maut. Allah berkata bahwa sebelum kedatangan Yesus, Ia akan mengutus Elia untuk memulihkan hati orang Israel agar berbalik pada Allah. Namun,
umat Israel tidak dapat mengenali Elia yang datang. Yesus berkata bahwa Elia adalah Yohanes Pembaptis. Namun, umat Israel tidak mengenalinya. Karena mereka tidak mengenali Elia, akhirnya mereka tidak dapat mengenali Mesias yang datang. Wah, celaka sekali bukan? Allah menunggu umat Israel supaya punya iman yang benar. Sebelum mengirimkan Mesias yang dijanjikan lewat Nabi Maleaki, Allah memberi kita petunjuk terakhir agar dapat mengenali Mesias. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang bijak, yang mengenali dan menyambut Tuhan yang akan datang di akhir zaman dengan cara tidak melewatkan satupun firman. Kita harus rajin baca firman Alkitab. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari ibadah, sehingga kita senantiasa dapat taat tanpa melewatkan firman satu kata pun. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Bapa izinkan berkat agar kami senantiasa dapat menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya dengan kasih karunia-Mu, kami dapat taat firman Tuhan dengan tidak melewatkan satu kata pun. Sehingga pada akhirnya kami pun dapat mengenali Tuhan yang datang kembali. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau menerima persembahan yang telah dipersiapkan dengan hati yang penuh rasa syukur. Kiranya Bapa, Engkau senantiasa memberkati pekerjaan dan usaha orang tua dari anak-anak yang telah memberikan persembahan. Hanya dengan meninggikan nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk aktivitasnya dari buku Activity halaman 65 bab 21. Di situ ada pertanyaan, siapa nama nabi yang akan diutus sebelum kedatangan Yesus Kristus? Ada yang tahu? Tadi dalam khotbah disebutkan siapa nabi itu. Buat jawabannya, ada gambarnya nih. Ini apa semuanya? Nah, dari 4 gambar ini, huruf yang di depan ini tulis di dalam kotak. Jadi ada 4. Nama nabinya ada 4 huruf. Kalau udah bisa jawabnya, bisa ketemu jawabannya. Oke, jangan lupa buat ayat hafalan. Nanti minta mama buat ngerekam dan dikirim ke grup Sunday School Parents. Oke, sekarang kita tutup dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.